Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raja Andika dari 11 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Nawaralana dari 11 IPS 2. Perang Margarana atau disebut juga Perang Sampai Titik Darah Penghabisan adalah sebuah peristiwa sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali. Perang Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946. Salah satu tokoh dalam Puputan Margarana yaitu Letkol I Gusti Ngurah Rai yang turut gugur dalam pertempuran tersebut. Latar belakang pertempuran Puputan Margarana yaitu bermula dari isi perjanjian Linggarjati yang menyebutkan kalau wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Hal itu membuat wilayah yang tidak termasuk ke dalam perjanjian Linggarjati menjadi sasaran empuk bagi Belanda. Misalnya saja wilayah Bali atau yang dahulu bernama Sunda Kecil ini mulai diatur-atur oleh pasukan Belanda. Selain itu, menurut perjanjian Linggarjati, mulai tanggal 1 Januari 1946, Belanda sudah harus keluar dari wilayah Republik Indonesia yang saat itu adalah Jawa, Sumatera, dan Madura. Oleh karena itu, sekitar 2.000 orang Belanda pun mulai memasuki wilayah Bali. Dalam Puputan Margarana yang terkenal yakni I Gusti Ngurah Rai. Beliau merupakan seorang komandan resimen Sunda Kecil. Namun, ketika Belanda sampai ke Bali, beliau sedang berada di Yogyakarta. Gusti Ngurah Rai yang mengetahui pasukan Belanda mulai memasuki Bali, segera membentuk pasukan yang bernama Cium Wanara. Pasukan yang mayoritas berisi pemuda ini diperintahkan oleh Gusti Ngurah Rai untuk merebut senjata polisi NICA yang berada di Tabanan, Bali. Pada tanggal 8 November 1986, operasi pelucutan senjata ini pun berhasil dilaksanakan. Semua senjata diserahkan kepada pasukan I Gusti Ngurah Rai. Belanda yang mengetahui operasi pelucutan senjata tersebut pun marah, terutama Wai Gimin, kepala polisi NCAA pada saat itu. Tidak tinggal diam, Belanda pun segera mengambil tindakan. Belanda memerdekakan kepada seluruh pasukannya yang berada di sekitar Tabanan, mulai dipusatkan di wilayah Tabanan. Mengetahui apa yang dilakukan Belanda, I Gusti Ngurah Rai pun segera kembali ke Desa Marga. Pada tanggal 20 November 1986, militer Belanda memutuskan untuk mengurung Desa Marga dan memburu pasukan I Gusti Ngurah Rai yang berada di dalamnya. Pasukan Cium Wanara yang merasa terkepung oleh pasukan Belanda pun tidak lantas menyerah dan melakukan perlawanan. Hebatnya lagi, pasukan Winara sempat berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Meski begitu, pertempuran tak kunjung usai, sebab bala bantuan Belanda terus berdatangan dalam jumlah besar, dilengkapi oleh persenjataan modern dan didukung oleh pesawat tempur. Hingga akhirnya kondisi jadi berbalik, di mana pasukan Cium Winara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai mulai terdesak hingga mundur ke area persawahan dan ladang jagung. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai pun melakukan puputan atau yang bisa disebut juga perang habis-habisan. Mereka bertekad tidak akan mundur dari sampai titik darah penghabisan. Pertempuran berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 anggota pasukannya.